maksudnya masih menerangkan tentang syubhat. Jadi syubhat oleh Imam Ghazali itu dilihat sumber syubhatnya itu ada 5. Kenapa sesuatu jadi begini? Al-halal bainun wal haram bainun wa bainahuma mustahidatun. Lah kesyubhatan ini, kenapa sesuatu ini jatuh kata syubhat itu? Ada 5 faktor. Faktor pertama kemarin sudah selesai dibahas, apa penyebabnya, baik penyebab halal maupun penyebab haram. Ada 4 kategori. Sekarang sesuatu jatuh kepada syubhat itu karena dia bercampur antara yang haram dan halal. Mulai itu maksudnya rinci sekali. Nanti masih ada yang lagi, karena data bercampur bersentuhan dengan maksiat. Nanti ada yang aspek ketiga bisa menyebabkan data itu jatuh pada syubhat. Nah, sekarang kita yang kedua, perkara jatuh dalam syubhat karena terjadi percampuran antara yang halal dan haram. Jadi begini, kalau sudah saat ini maksudnya begini, halal dan haram itu campur, itu ada caranya. Campurnya dua belah pihak, halal dan haram, itu ada di lain short dalam jumlah yang tak terhitung. Halal yoga pakai, haram yoga pakai, dua-duanya tidak bisa terhitung saking banyaknya. Satu. Yang kedua, halal tidak terhitung, haramnya terhitung, atau sebaliknya inahadimah. Yang ketiga, halalnya masuk, haramnya juga masuk, sama-sama terhitung, gitu ya. Nah, sekarang kita bahas yang ini dulu, yang mudah dulu. Terhitung. Terhitung itu bisa dihitung lah. Haramnya terhitung jumlahnya, halalnya juga terhitung. Terus bercampur. Ternyata ini masih dirinci lagi. Ada kalanya ini, jadi kalau dibuat bahan struktur itu halal sama haram campur. Itu yang pertama, sama-sama tak terhitung. Yang kedua, salah satunya terhitung, selain sebelahnya tidak terhitung. Yang ketiga, dua-duanya terhitung. Nah, yang terhitung ini, ya, ke sini dulu, itu campurnya ternyata macam-macam bentuk pencampurannya. Percampuran pertama itu campur secara lebur, jadi tidak bisa dipisahkan, tidak bisa ditunjuk mana yang halal mana yang haram. Seperti campurnya benda cair. Benda cair itu kalau sudah tercampur menyatu larut, ya, tak bisa ditunjukkan mana minyak, mana air, gitu ya. Terus yang kedua, campurnya istibham. Istibham itu samar, tidak diketahui. Bisa dipisahkan tapi tidak bisa diketahui, gitu. Nah, bisa terpisah karena tidak larut, tidak menyatu, bisa terpisah mana halal haram. Tapi ini dibagi dua. Yang pertama, jenis datanya itu data yang bendanya memang dituju. Misalnya benda untuk jual beli, ya, benda fisik, ya, untuk dijual belikan, data perdagangan lah. Data perdagangan itu kan kita jual beli data perdagangan.
Misalnya HP itu kan yang dituju HP itu, Vivo misalnya, Vivo Y 100 loh kan itu yang dituju ainnya bendanya. Tapi ada juga yang campur, yang dituju bukan ainnya. Ini Vivo campur dengan apa? Samsung dengan Redmi gitu ya. Ini campur bercampur, tapi yang dituju memang bendanya. Lain halnya jika yang campur ini uang nek rekening campur. Iya, ini sing halal, ini sing haram. Karena uang ini kalau sudah menyatu, itu kan uang itu tidak dimaksudkan ainnya, tapi yang dimaksudnya apa? Nilainya. Gitu. Paham? Duit itu kan duitmu uangmu kertas, ya. Kertas berapa? 2.000 rupiah. Itu ternyata lebih lebar ukurannya dibanding uang 5.000 rupiah per hari. Punya aku Pak Jejer kok di 2.000. Ada yang 2.000 gede itu untuk tukar rokok untuk sabar. Nah 5.000 untuk kalau roller susu gitu ya. Jadi karena uang itu yang dituju bukan fisiknya, tapi nilainya. Beda dengan HP Samsung, iPad, iPhone. Nah, dengan HP Samsung kan pemilihan. Nah, itu. Jadi intinya kalau dipetakan ya ini luar biasa ini maksudnya. Jadi benda campur itu ada halal sama haram campur. Itu melahirkan percampuran ini dilihat kondisinya. Ada yang pertama jumlahnya sama-sama tidak terbatas. Yang kedua, yang satu terbatas, yang satunya tidak terbatas. Yang ketiga sama-sama terbatas. Yang terbatas ini dibahas dulu. Melahirkan yang pertama campur, dan campurnya lalu menyatu sehingga tidak bisa ditunjuk yang mana yang halal, yang mana yang haram gitu. Yang kedua campurnya itu terpisah tapi sama, mana yang halal, yang kanan, mana yang kiri. Kalau yang lalu tadi kan tidak bisa ditunjuk kanan kiri. Yang ini bisa terpisah tapi sama, mana yang halal, yang kanan, mana yang kiri. Nah, yang sama ini juga dibagi dua karena bendanya yang dituju, seperti barang-barang dagangan itu yang dijual belikan, yang dituju memang barangnya. Yang kedua, yang dituju bukan barangnya, tapi nilainya seperti uang. Nah, kok Hakim coba Imam Ghazali bisa mensimplikasikan diri sederhana di bagian yang ada tiga. Kayak tujuh minhaj dan